Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan, kami dapat mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus untuk setiap kami, dimanapun kami berada. Kami rindu supaya Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami alaskan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul kita pada hari ini adalah Jangan Iya-Iya Doang. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 di situ dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Puji Tuhan, kita lihat bahwa judul kita pada hari ini, Jangan Iya-Iya Doang, itu artinya adalah kita hanya sekedar setuju tanpa ada tindakan atau ekspresi yang lebih lanjut. Tadi firman Tuhan yang kita dengar bahwa di situ dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Di situ artinya adalah bahwa kalau kita jangan asal menangkap suatu suara, tetapi kita harus menyerap setiap perkataan yang diberitahukan kepada kita. Nah, lalu kita mendengar dengan membuka hati dan pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai 19 di situ dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya?" Kita lihat di sini ada kata menanggap. Menanggap itu artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Menerima dengan panca indera kita, yaitu dengan melihat, dengan mendengar atau meraba. Nah, mungkin apa yang seringkali kita lihat bangsa Israel itu hanya mendengar saja, tetapi tidak menanggapnya. Berarti melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, menerima sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, karena mereka tidak menanggapnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-49, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Kerusakan di sini itu berbicara juga mengenai kehancuran, berbicara juga mengenai kebinasaan. Artinya siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun, kapanpun kita mendengarkan firman Tuhan, lewat apapun, tapi kalau kita hanya mendengar saja, tetapi kita tidak melakukannya, itu bisa dikatakan bahwa kita akan hancur. Bahkan lebih dari itu, kita akan binasa. Karena apa? Dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, kita rindu buat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya gagal, semua hancur. Yang ada hanya kekecewaan. Lalu kita datang kepada Tuhan.
dengan keluhan-keluhan kita yang luar biasa. Kita bilang, kenapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Cobaan apa lagi ini Tuhan? Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Yang kemarin aja belum selesai Tuhan. Lalu kita memohon Tuhan untuk menolong kita. Padahal itu sendiri adalah kesalahan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46, di situ dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di sini firman Tuhan sudah sangat jelas buat setiap kita yang ada. Kalau kita hanya mendengar saja, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan binasa. Kehidupan kita akan hancur. Itu sebabnya mari, seperti judul yang sudah ada saat ini. Jangan iya-iya doang kalau kita tidak mau binasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Supaya apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong. Tidak ada lagi kehancuran, tidak ada lagi kegagalan dalam kehidupan kita. Karena kita mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon supaya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang kami dengar. Tetapi kami juga melakukan firman Tuhan itu. Dalam kehidupan kami ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang menjamah umat-Mu, Engkau yang menolong umat-Mu. Untuk supaya mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan umat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kehancuran yang mereka boleh alami. Tetapi mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena firman itu yang memberikan iman kami bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran dari firman. Bekerjalah Roh Kudus, mulai dari saat ini Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kami berada, Engkau yang memberkati pekerjaan kami, mata pencaharian kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menolong Tuhan, apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Mereka juga Tuhan yang sekolah, Tuhan yang tolong berikan kepintaran, kemampuan Tuhan daripada-Mu saja. Berikan perbedaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami terima berkat firman Tuhan ini dan kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.